Ada kalanya hidup ngerasa kayak mandek. Kayak semua hal yang lo lakuin tuh nggak ngaruh. Lo udah coba ini itu, tapi tetap aja rasanya stuck. Pernah ada di titik itu, gue juga. Selamat datang di channel Frekologi. Setahun lalu gue literally di titik terendah. Yang kayak, ya udahlah mau ngapain juga, rasanya percuma. Tiap bangun tidur tuh kosong. Nggak ada semangat. Nggak ada tujuan yang bikin mata berbinar. Cuma lewat hari demi hari kayak robot yang udah kehilangan programnya. Dan parahnya lagi waktu itu gue juga udah mulai males buat cerita ke orang. Bukan karena nggak ada temen, tapi karena gue udah nggak percaya siapa-siapa. Ngomong pun rasanya kayak buang energi. Jadi akhirnya, satu-satunya hal yang bisa gue pegang cuma satu. Kertas dan pulpen. Simple ya. Tapi dari situ semuanya mulai berubah. Gue inget banget waktu itu. Karena udah frustasi dan nggak tahu mau ngapain. Gue iseng buka catatan kosong. Gue tulis semua hal yang selama ini cuma bisa gue bayangin di kepala. Tapi bukan ditulis sebagai harapan atau wishlist. Atau someday gue tulis itu semua seolah-olah udah kejadian. Kayak gini, gue tinggal di negara yang gue impikan. Pasangan gue tuh orang yang penuh perhatian dan sayang banget sama gue. Beliin apapun yang gue mau. Karier gue YouTuber sukses. Gue dapet uang dari YouTube. Gue bisa traveling kemanapun. Gue bebas beli apa aja yang gue mau. Gue nggak mikir ini bakal kejadian. Serius, gue cuma nulis karena gue udah capek. Gue udah nggak tahu harus percaya sama apa, jadi ya nulis itu semacam pelarian terakhir gue. Bahkan waktu itu di kepala gue, ini cuma kayak ya udahlah coba aja, karena nothing to lose juga. Kalau nggak ngaruh ya bodo amat. Tapi ternyata 1 tahun setelah hari gue nulis itu semua, gue baru sadar semuanya kejadian. Satu persatu, persis kayak yang gue tulis. Dan waktu itu gue langsung mikirin, serius nih, ini beneran terjadi cuma gara-gara gue nulis. Tapi setelah gue renungin, bukan karena kertasnya sakti atau karena pulpen gue keluaran edisi langka. Bukan juga karena alam semesta tiba-tiba kasihan. Tapi lebih ke apa yang lu tanam di pikiran bawah sadar lu. Itu yang bakal jadi GPS-nya otak lu. Lu tahu nggak sih? Otak tuh nggak bisa bedain antara kenyataan sama apa yang lu tanam di kepala. Apapun yang lu tanam berulang-ulang, meskipun itu belum kejadian, lama-lama dianggap nyata sama pikiran lu. Dan ini bisa jadi bumerang juga ya. Karena misalnya lu tiap hari mikirin sakit hati, mikirin kegagalan, mikirin omongan orang, yang nyakitin otak lu bakal nganggap itu semua masih kejadian sekarang, bukan kejadian lama. Jadi lu terus ngerasain sakitnya, lu ngerasa stuck padahal luka itu udah lama, tapi karena diputar terus di kepala, rasanya kayak baru kejadian kemarin sore. Makanya, waktu gue tulis hal-hal yang pengen banget gue alamin, gue nggak sadar waktu itu, otak gue mulai ngarahin diri gue pelan-pelan buat nyampe ke sana. Bahkan tanpa harus mikir keras, tanpa harus obsesif sama goals itu. Karena ternyata, once lo tulis dan lo tanam kuat-kuat di alam bawah sadar, otak lo bakal nyariin jalannya sendiri. Kayak GPS otomatis yang udah tahu rute tanpa lo perlu mantengin Google Maps terus-menerus. Dan lucunya, waktu itu gue bener-bener lupa gue pernah nulis semua itu. Tapi tubuh dan pikiran gue kayak jalan aja. Gue jadi mulai nyari peluang yang sejalan sama tulisan itu. Gue mulai sadar ada kesempatan-kesempatan kecil yang dulu nggak gue anggap penting. Tapi sekarang malah kayak, loh ini tuh sebenarnya pintu. Dan gue jadi lebih berani buat buka. Misalnya, dulu gue sering mikir, gue nggak layak punya pasangan baik. Tapi setelah nulis dan tanam afirmasi bahwa gue dicintai dan dimanja, gue jadi mulai ngerasa layak. Dan waktu ada seseorang yang hadir, gue nggak buru-buru mikir, ini pasti sementara. Tapi lebih ke, mungkin ini bagian dari doa gue yang dulu. Dan ternyata iya. Makanya sekarang gue suka bilang ke siapapun yang ngerasa hidupnya chaos, lo udah coba tulis belum? Tulis bukan buat jadi wishlist, tapi tulis seolah itu realita lo hari ini. Misalnya, gue sehat, gue disayang, gue punya penghasilan yang cukup, gue punya kehidupan yang damai, gue punya orang-orang yang peduli sama gue. Karena gini ya, kalau lo tiap hari ngulang-ngulang hal negatif di kepala lo sebenarnya udah afirmasi juga. Cuma sayangnya afirmasinya negatif. Dan otak lo bakal nelen itu bulat-bulat. Jadi kalau ada cara buat mindahin arah pikiran, kenapa nggak lo manfaatin? Gue bukan motivator, gue bukan orang suci. Gue cuman orang biasa yang dulu pernah merasa nggak punya apa-apa. Dan sekarang gue pengen orang lain tahu bahwa lo bisa mulai dari kertas kosong dan pena bekas. Sumpah, sesederhana itu. Gue ngerti banget rasanya pas lo nulis dan hati kecil lo bilang, yaelah ini ngaco. Mana mungkin, ngimpi aja lo. Dan itu normal.
Karena otak lo belum biasa mikir kayak gitu. Tapi percayalah, semakin sering lo ulang, otak lo bakal mulai ngira itu kenyataan. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Banyak orang nyangka perubahan itu datang dari hal besar, dari dapat kerjaan baru, dari pindah ke kota lain, dari punya pasangan yang mendukung. Padahal seringkali, perubahan paling besar justru dimulai dari hal kecil yang lo lakuin. Waktu nggak ada yang lihat, kayak lo nulis diam-diam di tengah malam. Padahal mata bengkak habis nangis. Atau lo ucapin, gue kuat, padahal badan lo gemeteran. Atau lo bilang, gue layak bahagia, padahal hidup lo lagi acak-acakan. Dan itu nggak lebay. Itu bukan delusi. Itu lo ngambil alih kembali kendali hidup lo. Walaupun sedikit. Gue ngerti banget kadang rasanya lo pengen orang lain validasiin lo. Lo pengen denger, lo bisa kok. Tapi kalau lo terus nunggu orang buat ngucapin itu, mungkin lo akan nunggu seumur hidup. Jadi kenapa nggak lo mulai sendiri? Tulisan pertama lo mungkin cuma beberapa kalimat. Kalimatnya mungkin masih malu-malu. Tapi semakin sering lo tulis, semakin jelas arah yang lo mau. Dan semakin jelas arahnya, semakin gampang otak lo ngejalaninnya. Jadi hari ini kalau lo ngerasa hidup lo nggak kemana-mana, coba deh ambil satu kertas. Tulis semua impian lo seolah itu udah kejadian. Tulis dengan detail. Bukan gue pengen kaya, tapi gue punya penghasilan tetap, cukup buat hidup nyaman, dan bisa nabung setiap bulan. Bukan gue pengen bahagia, tapi gue bangun pagi dengan hati tenang dan senyum. Bukan gue pengen pacar, tapi gue punya pasangan yang sehat secara emosional, dan kita saling dukung. Jangan sensor mimpi lo, karena ini buat lo bukan buat orang lain. Ini bukan buat dipamerin, ini buat lo kasih ke pikiran lo biar dia tahu lo maunya kemana. Dan lo nggak harus langsung percaya. Lo juga nggak harus ngerti semua. Yang penting lo mulai dulu, karena kadang titik balik bukan datang dari orang lain, bukan dari kejadian besar, tapi dari saat lo duduk sendirian, buka halaman kosong dan nulis, "Oh, gue pantas hidup yang lebih baik." Titik terendah hidup itu sebenarnya aneh. Lo nggak minta ke situ, tapi begitu udah sampai lo sadar, ternyata lo bisa mulai dari nol tanpa banyak beban. Semua udah hancur, jadi nggak ada lagi yang perlu dijaga. Nggak ada yang perlu ditakutin kehilangan. Dan jujur, itulah momen paling jujur dalam hidup seseorang. Makanya waktu ada yang nanya, gue lagi hancur banget, harus gimana? Kadang gue jawabnya cuman, selamat. Bukan sarkas, tapi beneran. Karena lo akhirnya punya kesempatan untuk mulai dari awal, tanpa beban, tanpa ekspektasi siapapun, dan tanpa harus nurutin standar siapa-siapa lagi. Lo akhirnya bisa jujur, gue mau hidup kayak apa sih? Tapi pertanyaannya, begitu lo sadar lo mau berubah, lo siap ngefilter lingkungan lo nggak? Soalnya gini, ya sekuat apapun lo niat berubah, tapi kalau yang lo konsumsi sehari-hari masih sampah, ya energi lo bakal kecampur juga. Waktu gue lagi depresi, satu hal yang paling bikin parah itu justru musik yang gue dengerin. Lagu-lagu sedih, yang liriknya nancep banget, yang nadanya dalam, yang bikin gue ngerasa, nah ini nih yang mewakili perasaan gue. Tapi lama-lama gue sadar, itu bukan bantuin, malah makin dalamin lubang. Gue kayak milih luka gue buat digaruk terus, padahal udah tahu bakal makin parah. Dan ternyata bukan cuma lagu, tontonan juga. Gue dulu sering banget nonton konten yang isinya orang-orang ngeluh, hidupnya berantakan atau sekadar ngedramain kesedihan. Dan anehnya gue suka, karena gue ngerasa gue nggak sendirian. Tapi kenyataannya, itu ngebuat gue stuck di tempat yang sama, nggak maju-maju. Lo harus tahu, yang lo tonton, yang lo denger, orang yang lo temenin, itu bukan cuman hiburan. Itu input. Dan input itu yang nantinya ngebentuk cara lo mikir, cara lo ngerasa, cara lo bereaksi sama hidup. Lo mau tahu siapa lo? Coba lihat playlist lo. Coba lihat history YouTube lo. Lihat siapa aja yang paling sering nongol di DM atau chat lo. Dari situ, kelihatan banget lo lagi ngebangun versi diri lo yang kayak apa. Gue inget banget nyokap gue pernah ngomong waktu gue masih remaja, teman-teman lo itu cerminan lo sendiri. Dulu gue ngerasa itu nasihat basi. Gue ngegas, enggak juga kali. Mereka hidupnya gitu, gue enggak. Tapi sekarang gue ngerti, bukan soal lo nyontoh mereka secara sadar, tapi lebih ke frekuensi lo kecampur. Kebiasaan itu nular, cara ngomong nular, bahkan cara ngelihat hidup juga bisa nular. Jadi kalau lo punya satu temen yang sinis terus, yang malas terus, yang sukanya ngejelekin orang, lama-lama lo bisa jadi versi yang mirip. Padahal lo nggak niat ke situ. Yang lebih ngeselin, kita kadang sadar akan hal ini, tapi tetap milih bertahan. Kenapa? Karena udah nyaman, karena takut sendirian, karena nggak enak. Padahal, kalau dipikir lagi, yang nggak enak itu bukan sendirian, tapi ngebiarkan diri lo terus ketarik ke arah yang lo nggak mau. Kalau lo punya keluarga toksik,
dan emang nggak bisa pindah, ya udah, fokus bangun diri sendiri dulu. Nggak perlu maksa orang lain berubah. Tapi kalau lo punya pilihan buat milih temen, milih apa yang lo tonton, milih apa yang lo denger, dan lo tetap pilih yang bikin mental lo kotor, itu udah bukan masalah keadaan tapi keputusan. Dan satu pertanyaan penting muncul dari situ. Lo sebenarnya sayang nggak sama diri lo sendiri? Gue tahu ini mungkin nyelekit, tapi kadang kita perlu jujur. Kalau lo ngaku pengen berubah, tapi lo masih nyimpen semua yang bikin lo mundur, itu bukan self-love, itu sabotase halus. Sekarang, mari kita ngomongin soal visualisasi. Gue pertama kali tahu soal konsep mind movie dari Joe Dispenza. Tapi waktu itu gue pikir, alah ini pasti teori lagi. Sampai suatu hari gue coba bikin sendiri. Bukan karena yakin, tapi karena desperate. Gue buka Pinterest, gue cari gambar-gambar yang mewakili impian gue. Foto pasangan yang sehat, rumah impian, vibe hidup yang tenang, foto uang, gambar luxury lifestyle, gambar liburan. Semua gue save. Habis itu, gue buka aplikasi video editor yang simple banget, InShot misalnya. Terus gue susun semua gambar itu jadi satu video. Durasi cuma semenit. Nggak perlu ribet. Habis itu, gue tambahin suara gue sendiri. Gue rekam afirmasi yang sesuai dengan gambar-gambar itu. Gue ngomong pelan, santai tapi yakin. Gue hidup dalam ketenangan. Gue punya penghasilan yang cukup dan terus tumbuh. Gue dicintai dan disayangi. Gue sehat dan tubuh gue kuat. Gue tinggal di rumah impian gue. Awalnya awkward banget. Kayak ngomong apaan sih lo? Tapi setiap malam sebelum tidur dan setiap pagi setelah bangun, gue buka video itu, gue dengerin suara gue sendiri. Kadang gue ulang-ulang, nggak ada efek magis langsung. Tapi setelah 2 minggu gue sadar, gue jadi lebih jernih mikir. Gue jadi lebih semangat ngambil keputusan. Gue jadi lebih mudah nolak hal-hal yang dulu bikin gue bimbang. Dan anehnya rezeki kecil-kecil mulai berdatangan. Orang-orang baru mulai masuk, ide-ide baru mulai muncul. Gue mulai nemuin arah. Padahal yang gue ubah cuma satu hal. Input ke kepala gue. Dan lo tahu kenapa mind movie bisa sekuat itu? Karena otak kita butuh visual. Butuh emosi. Butuh sesuatu yang bisa dia tangkap. Bukan cuma lewat logika, tapi lewat perasaan. Jadi ketika lo nonton mind movie lo sendiri, lo nggak cuma ngarep, tapi lo bisa ngerasainnya. Dan saat lo bisa ngerasainnya, energi lo berubah. Bukan jadi sakti atau magis, tapi jadi terarah. Lo jadi kayak orang yang tahu tujuan, tahu arah angin, dan tahu kapan jalan. Sama juga kayak afirmasi. Dulu gue pikir afirmasi itu konyol. Ngomong sendiri di depan kaca. Aduh, malu banget. Tapi suatu hari gue nekat. Gue ngaca dan gue ngomong, lo kuat, freak. Lo layak dicintai. Lo pantas bahagia. Lo pantas hidup tenang. Lo nggak harus capek buat merasa cukup. Dan lo tahu apa yang terjadi? Awalnya gue ngerasa gue bohong ke diri sendiri. Tapi semakin sering gue ucapin, kalimat-kalimat itu pelan-pelan berhenti jadi mantra kosong. Mereka mulai jadi kenyataan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara pandang gue ke diri sendiri berubah. Gue jadi lebih tegas. Gue jadi lebih sayang diri. Gue jadi lebih selektif sama siapa yang bisa dekat. Afirmasi itu bukan buat bikin kita halu, tapi buat narik balik kekuatan yang selama ini kita serahin ke dunia luar. Lo nggak sadar berapa kali lo sebut diri lo gagal. Lo nggak sadar berapa kali lo bilang gue nggak bisa. Lo nggak sadar berapa kali lo ngajak diri lo sendiri tiap lihat kaca. Dan semua itu direkam sama otak, diulang-ulang, dan dijadiin kenyataan. Sekarang bayangin kalau lo ganti semua kalimat itu. Bayangin lo ngaca dan lo ngomong, gue keren, gue cukup, gue berkembang, gue punya hak buat hidup damai. Apa yang bakal terjadi dalam 1 bulan ke depan? Lo mungkin belum jadi orang kaya, belum punya rumah idaman, belum punya pasangan sempurna, tapi lo bakal ngerasa lebih utuh, lebih penuh, lebih kuat dari dalam. Dan itu yang penting, karena dari situ keputusan-keputusan besar bisa lo ambil dengan lebih jernih. Jadi gini, kalau lo mau mulai tapi bingung mulai dari mana, gue kasih saran paling simple. 1, hapus lagu yang bikin lo ngerasa makin sedih. 2, berhenti nonton konten yang isinya orang-orang drama mulu. 3, jaga circle. Jangan biarkan siapapun narik lo ke level yang udah lo tinggalkan. 4, bikin video visualisasi lo sendiri. 5, ucapin afirmasi lo setiap hari. Kalau perlu rekam suara lo, dengerin lagi, ulang lagi, sampai otak lo percaya. 6, dan yang paling penting, mulai sayang sama diri lo sendiri. Bukan dengan self-care mewah, tapi dengan bilang ke diri lo, gue berharga. Bahkan saat gak ada yang lihat, gue tetap berharga. Itu doang. Sederhana, tapi efeknya bisa luar biasa. Lo gak perlu berubah jadi orang lain. Lo cuma perlu balik jadi diri lo yang seharusnya. Versi lo yang sadar, yang penuh arah,
yang nggak lagi hidup numpang di pikiran orang lain. Dan percayalah, yang lo cari di luar sana sebenarnya udah ada dalam diri lo. Tinggal lo bersihin frekuensinya. Dan mulai ngomong baik-baik ke diri lo sendiri. Gue pernah bilang ini dan gue bakal ulang terus. Dengerin meditasi terpandu, itu bukan cuma tren. Bukan sekadar biar keren atau ikut-ikutan. Tapi karena itu bisa ngubah cara lo mikir, cara lo ngerasa, bahkan cara lo ngelihat hidup. Gue dulu milih satu meditasi tentang uang. Setiap malam sebelum tidur gue play itu. Nggak ada ekspektasi muluk. Gue cuma pasrah, tapi gue konsisten selama 30 hari penuh. Dan hasilnya, income gue meledak, YouTube gue makin naik, brand deal berdatangan, bahkan di hari-hari ketika gue nggak upload video sekalipun, duit tetap masuk, alur rezeki itu jalan sendiri, kayak hidup gue udah masuk ke frekuensi yang beda. Dan gue sadar semua itu bukan kebetulan. Itu buah dari afirmasi, meditasi, dan yang paling berat, konsistensi. Nggak semua orang sanggup konsisten. Karena nggak ada hasil instan. Tapi justru itu yang bikin beda antara orang yang naik dan orang yang stuck di titik yang sama selama bertahun-tahun. Gue inget banget setiap pagi dan malam gue berdiri di depan kaca. Kadang masih ngantuk, kadang mood gue acak-acakan. Tapi gue tetap ngomong ke diri sendiri. Gue mempesona. Gue dicintai. Gue hidup mewah. Gue kuat. Awalnya ya, canggung. Kayak lagi bohong ke diri sendiri. Apalagi kalau lo lagi ngerasa jelek, ngerasa nggak berharga, terus tiba-tiba lo disuruh ngomong gue memesona. Ya jelas ngerasa absurd, tapi itulah kenapa ini powerful. Karena lo mulai ngebentuk narasi baru di kepala lo, narasi yang lebih sehat. Narasi yang ngebangun, bukan ngancurin. Ada satu afirmasi yang dulu viral banget di TikTok, I don't chase, I attract. What belongs to me will simply find me. Awalnya gue juga cuma ikut-ikutan, tapi lama-lama gue ulang terus. Gue tulis, gue ucapin, gue tanam, dan tanpa sadar gue mulai beneran berhenti ngejar apa-apa. Nggak lagi ngemis cinta, nggak maksa peluang, nggak ngoyo buat dapet validasi. Gue jadi lebih tenang, lebih kalem. Dan anehnya, justru saat itu manifestasi datang dari arah yang nggak gue duga. Karena saat lo berhenti ngejar dan mulai tenang, energi lo jadi utuh, nggak bocor. Sebelumnya energi gue tuh kebagi-bagi, nyenengin orang, khawatirin pendapat orang, takut ditolak, takut gagal, semua itu nyedot energi dan bikin gue jauh dari hal-hal yang sebenarnya layak gue dapetin. Sekarang energi gue punya arah, punya batas, dan gue nggak kasih sembarang orang buat nyerapnya. Tapi ada satu hal lain yang nggak kalah penting, rasa syukur. Gue tahu ini terdengar klise, tapi rasa syukur itu kayak sinyal. Waktu lo bilang bahwa makasih Tuhan itu bukan cuma ucapan, itu kayak kode ke semesta kalau lo siap nerima lebih. Kayak semesta bilang, oh lo seneng ya dapet ini? Nih, gue tambahin lagi. Masalahnya, banyak dari kita nggak sadar kalau kita udah hidup dalam doa-doa yang dulu kita panjatkan. Dulu lo pengen banget bisa tinggal di kota ini. Sekarang udah. Dulu lo pengen punya HP yang sekarang lo pakai tiap hari. Sekarang udah. Dulu lo pengen keluar dari toxic relationship. Sekarang udah. Tapi apakah lo udah bilang makasih ke diri lo sendiri atau ke Tuhan? Kebanyakan dari kita langsung pasang target baru, tanpa nikmatin yang sekarang. Padahal justru rasa nikmat itu yang ngebuka jalan ke berkah selanjutnya. Tapi rasa syukur nggak cukup kalau lo diam aja. Gue percaya banget sama prinsip ini. Tulis impian lo, ucapin afirmasinya, tapi tetap jalanin usahanya. Lo nggak bisa cuma nulis, gue pengen jadi model, tapi tiap hari rebahan. Lo nggak bisa cuma bilang, gue pengen punya penghasilan gede, tapi lo bahkan nggak mau belajar hal baru. Kalau mau jadi model, ya lo harus apply ke agensi, lo rawat kulit, jaga badan, belajar pose, bangun personal branding, nongol di tempat-tempat yang relevan. Kalau mau punya bisnis, ya lo harus ngerti cara jualan, ngerti pasar, ngerti branding. Kalau mau jadi content creator, ya lo harus upload secara konsisten, belajar algoritma, kenal siapa audiens lo. Doa dan usaha itu bukan dua hal yang terpisah. Mereka pasangan, dan dalam perjalanan itu, lo bakal nemuin momen di mana lo harus ngelepas orang-orang lama, teman lama, pacar lama, partner lama, kadang bahkan bagian dari diri lo yang lama. Gue pernah ngerasa kehilangan. Kayak, kok gue ditinggal sih padahal kita udah deket? Tapi pelan-pelan gue sadar, orang-orang itu bukan ditarik dari hidup gue, mereka keluar sendiri karena mereka nggak cocok lagi sama versi diri gue yang sekarang. Dan itu bukan kehilangan, itu upgrade. Itu kayak baju lama yang udah nggak muat. Dulu nyaman, tapi sekarang udah sempit. Harus diganti. Kadang kita nyangkut di satu hubungan bukan karena cinta, tapi karena nyaman. Padahal nyaman itu bukan selalu sehat. Dan gue belajar,
Buat dapat kehidupan yang gue mau, gue harus rela ninggalin kenyamanan yang ngebatasi gue. Gue tahu itu susah, tapi lo nggak bakal terbang kalau terus nyeret beban dari masa lalu. Semesta nggak bakal masukin yang baru kalau lo masih peluk yang lama terus. Dan sekarang gue mau lo dengerin ini baik-baik. Lo layak dapat semua hal baik yang lo minta. Lo layak dicintai. Lo layak bahagia. Lo layak sukses. Lo layak hidup tenang. Lo layak hidup damai. Tapi semua itu nggak bakal masuk kalau lo sendiri masih merasa lo nggak pantas. Tuhan itu kadang ngasih berkah lewat orang lain. Lewat tawaran, lewat ucapan, lewat peluang. Kalau lo tolak karena minder, atau karena ngerasa, gue nggak sebaik itu, lo secara nggak sadar ngebatalin manifestasi lo sendiri. Dan itu yang sering kejadian. Gue ada di titik ini bukan karena keberuntungan, tapi karena satu hal. Keyakinan gue lebih kuat dari rasa takut gue. Gue lawan semua pendapat negatif, semua omongan orang, semua suara-suara yang bilang lo nggak bisa. Gue tetap jalan. Dan pada akhirnya, mereka yang dulu ngeremehin, jadi orang yang pertama tepuk tangan buat gue. Dan bukan karena gue pengen balas dendam, tapi karena gue konsisten. Gue jalanin semua yang gue percaya. Gue nggak setengah-setengah. Gue nggak cuman ngomong. Gue bener-bener jalan. Itu yang bikin mereka akhirnya bilang, gila dia beneran bisa. Dan sekarang giliran lo. Cukup deh nangis sendirian sambil nonton video-video motivasi doang. Cukup deh nunda-nunda sambil bilang, gue mulai besok. Besok itu mitos. Yang nyata itu hari ini. Apa yang bisa lo lakukan sekarang, lakuin. Mau mulai journaling? Ambil buku bekas pun bisa. Mau bikin konten? Pakai HP lo yang sekarang juga bisa. Mau belajar hal baru? Internet segudang, gratis. Semua orang punya starting point yang beda. Tapi semua orang juga bisa jalan. Nggak perlu langsung kenceng. Yang penting gerak, nggak perlu langsung sukses. Yang penting niat. Dan yang paling penting, kasih tepuk tangan buat diri lo sendiri. Lo udah sampai sejauh ini. Lo udah berusaha. Lo udah ngelewatin banyak hal yang orang lain bahkan nggak tahu. Lo kuat. Lo hebat. Lo pantas buat bahagia. Mungkin belum sekarang, tapi bentar lagi. Asal lo tetap percaya, tetap gerak, dan tetap jaga energi lo. Ingat ya, semua hal baik butuh waktu, tapi hasilnya selalu sepadan. Gue percaya sama lo. Dan gue harap mulai hari ini, lo juga mulai percaya sama diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat buat lo dan orang di sekitar lo, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan selalu mengalir di jalannya.